Bab 3696-3700. Dengan suara tersebut, saya melihat sosok cantik pertama, menginjak pedang panjang dan jatuh pada saat itu. Tubuh wanita itu langsing dan penampilannya juga sangat luar biasa. Dia memberi orang perasaan seperti adik perempuan tetangga. Sepasang kaki ramping, menjulang dan menarik perhatian di antara rok dan kemeja. Keindahan yang luar biasa. Sayangnya, tepat di depan dada, itu datar. Mendengar kata-kata provokatif, Putra Suci Lingjue berkata sambil tersenyum, "Saya bermartabat, tapi jangan khawatir, saya sangat mementingkan perasaan tangan. Tangan saya telah mengendalikan banyak hal luar biasa, kamu." Putra Suci Lingjue mencungkil salah satu matanya di depan bulan Yin Yin, dan berkata sambil tersenyum, "Aku merasa ini akan seperti udara. Aku tidak akan tertarik padamu. Kamu ingin mati." Yue Yin jelas dipengaruhi oleh semangat Lingjue Sengxi. Dia langsung memegang pedang biru panjang di satu tangan dan memotongnya ke Lingjue Sengxi dalam sekejap. Pada saat ini, Putra Suci Lingjue menjaga wajahnya tidak berubah, mengepalkan telapak tangannya dan memukulnya dengan satu kepalan. Bang! Kekosongan meledak, dan retakan ruang tahu muncul pada saat ini. Dalam menghadapi perselisihan mereka, Bing Qingxuan, Xuan Yu, dan Tian Yangshan mengabaikannya. Yue Yin, kamu ekspor dulu. Jangan cari masalah. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Yue Yin berteriak, "Sama seperti kamu bisa menjadi putra lembah ilahi Ling Qiao." Menurutku lembah ilahi Ling Qiao memang seperti itu. Perhatikan kata-katamu. Saya tidak menyadarinya. Apa yang dapat Anda lakukan? Saat ini, mereka sedang berperang. Baiklah, baiklah. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di antara mereka dan berkata sambil tersenyum, "Semua orang datang untuk mendominasi kuburan dan bertarung dengan Lou Yuanchu dan Huang Suo. Kalian bertarung sebelum aliansi dimulai. Bagaimana bisa kita mendominasi kuburan?" Pengunjung itu mengenakan kemeja panjang berwarna merah, dengan hiasan bunga disematkan di rambut panjangnya. Melihat pakaiannya, dia sangat aneh. Dan kulitnya yang gemuk seperti salju cukup membuat iri banyak wanita. Bulan Yin Yin sedang bersenandung saat ini. Apakah menurutmu wanita ini terlihat gila? Putra Suci Lingjue bersenandung. Pada saat ini, Ye Yun memandang yang lain dan tersenyum pahit. Apakah kamu hanya melihat mereka membuat keributan seperti itu? Saat ini, Bing Qingxuan berkata, "Baiklah, orang-orang telah tiba. Lingjue, bersiaplah untuk pergi." Mendengar ini, Yue Yin dan Lingjue saling berpandangan dan keduanya bersenandung. Setelah beberapa saat, Lingjue berkata, "Apakah kalian semua tahu Gunung Layu dari sini?" Saat itu, saya masuk ke sana bersama Lou yang terkenal di Gedung Langit dan menemukan bahwa dia adalah penguasa kuburan. Keduanya ingin masuk secara langsung, tetapi kami menemukan bahwa larangan itu terlalu kuat dan membutuhkan lebih banyak tangan. Orang terkenal di gedung itu pasti memberitahu Lou Yuanchu bahwa anak itu adalah antek Lou Yuanchu. Adapun orang-orang di Huangge yang mengetahui berita itu, saya tidak tahu mengapa. Mungkin Lou Yuanchu menemukan kerja sama Huang Suo. Pada saat ini, Bing Qingxuan berkata lagi, "Kalau begitu, ayo kita langsung pergi ke Gunung Layu." Bing Qingxuan jelas memiliki suara yang besar. Saat dia membuka mulutnya, yang lain tidak keberatan. Mu Yun dan Mu Yuyan sedang melihat tim yang terdiri dari ribuan orang dari kejauhan. Tampaknya mendominasi kuburan kali ini sangat menarik. Pemimpin tertinggi dari 6 kekuatan, serta pemimpin tertinggi Huangge dan Tianlou, semuanya keluar saat ini. Sungguh menakjubkan. Mu Yuyan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, ada banyak produk penguasa dunia 9. Bisakah kamu bersaing dengan produk penguasa dunia 9? 9 produk utama dunia, yang terendah adalah daya ledak 100 miliar juni. Mu Yun kini telah mencapai 6 produk utama dunia, yaitu daya ledak 20 miliar jun. Namun, masih ada selisih 5 kali lipat. Selain itu, keenam orang itu jelas memiliki lebih dari 100 miliar daya ledak." Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Tanah padat seperti ini selalu sangat luas. Kita bisa masuk saja." Para pemimpin dunia itu memiliki 9 kelas. Melihat ayah mereka hanya kelas 6 dari Tuhan dunia, mereka terlalu malas untuk berurusan dengan ayah mereka. Mungkin mereka bisa bersaing dengan mereka ketika ayah mereka mencapai tingkat 7 kelas. Tuhan dunia, Mu Yun tidak mengatakan ini begitu saja. Dunia didominasi oleh 6 produk, dengan daya ledak 10 miliar jun.
Bisa mencapai puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar, untuk bersaing dengan 9 kelas tersebut. Saat ini, ribuan orang sedang keluar. Mu Yun dan Mu Yuyan keluar. Mu Yun memandang Mu Yuyan lagi dan berkata, "Ingat, ayah, tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi, kamu harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Meskipun kamu memiliki banyak senjata pembatas, kamu cukup melindungimu, tapi kamu tidak bisa melawan musuh, oke?" Mu Yuyan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, ayah harus melindungi dirinya sendiri." Ya, saat ini, mereka mengikuti kerumunan dan pergi menuju Gunung yang Layu. Gunung Layu adalah pegunungan yang terkenal dalam 7 hari yang sengit. Puncak-puncak di sini terlihat seperti batu-batu busuk yang bertumpuk dari kejauhan, seolah bisa runtuh kapan saja. Namun nyatanya, begitu dekat, batu-batu busuk itu jika diperhatikan dengan teliti, sangat padat dan berdekatan. Bahkan di alam Tuhan, sulit untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Saat ini, 4 atau 500 sosok telah berkumpul di Gunung yang Layu. Orang-orang ini sedang berjalan saat ini. Dan posisi sentral, lebih dari 100 orang, saat ini juga berhati-hati untuk melihat-lihat. Saat ini, beberapa tokoh berdiri sebagai inti. Orang-orang itu, jelas dengan 2 orang sebagai intinya, terbagi di kedua sisi. Salah satunya adalah manusia dari surga. Pemuda yang dipimpinnya memiliki corak yang lembut, pakaian bela diri dan jubah, dengan gaya yang agak kasual dan tidak terkendali. Orang ini adalah Lou Yuanchu yang terkenal dalam 7 hari yang sengit ini, dan dia juga merupakan perwakilan Tianlou dalam 7 hari yang sengit ini. Di sisi lain, kepala suku, dengan tubuh tinggi dan kuat serta momentum yang sangat dahsyat, memandang ke puncak di depannya dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Huang Suo, Tianjiao dari Huangge sangat kuat. Di samping mereka juga ada beberapa orang yang berdiri, semuanya berada di ranah 9 dan 8. Saat ini, Lou Yuanchu berbicara dengan suara lembut dan berkata sambil tersenyum, "Huang Suo, kudengar kedua saudara laki-lakimu terbunuh. Jarang sekali berani membunuh murid Huangge dalam 7 hari yang sengit ini, dan mereka juga murid Huang Xing. Bisakah kamu menemukan siapa yang membunuh mereka?" Mendengar ini, Huang Suo berkata dengan dingin, "Saya sudah tahu siapa orang itu. Cepat atau lambat anak ini akan mati di tangan saya." Mendengar ini, Lou Yuanchu tidak banyak bicara. Ketiga bersaudara, Huang Suo, Huang Fengao dan Huang Yuan, juga merupakan orang-orang tua dalam 7 hari yang sengit ini, dan hubungan antara ketiga bersaudara tersebut juga sangat baik. Jika Anda berbicara terlalu banyak, itu akan membuat Huang Suo kesal. Lou Yuanchu melihat ke puncak di depannya dan berkata, "Pemakaman utama, dan itu adalah kuburan orang-orang kuat di masa kelaparan. Itu belum dipindahkan. Tampaknya kali ini, Anda dan saya memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah utama." Ketika Huang Suo mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bukankah roh putra suci Ling Qiao, yang mendominasi kuburan, juga mengetahuinya? Aku khawatir dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak akan mudah menyerah, tapi jika dia tidak menyerah, bagaimana dia bisa bersaing dengan kita? Apakah dia memiliki kualifikasi seperti itu?" Lou Yuanchu berkata dengan percaya diri, "Roh ini unik, dan es King Xuan itu lebih baik dari bulan, awan malam, Xuanyu, dan gunung Tianyang. Tidak ada tekanan padaku." Huang Suo tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika dia menghubungi murid dari sekolah besar lainnya?" Begitu ucapan ini keluar, senyuman Lou Yuanchu berangsur-angsur menghilang. Saat ini, beberapa sosok di kejauhan terbang. Saudara dari awal dinasti Yuan, sekelompok orang di depan kita, sekitar ribuan orang, mendatangi kita. Mendengar ini, wajah Lou Yuanchu sedikit berubah. Huang Suo berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu, Ling Jue tidak bodoh. Dia bukan lawan kita, jadi aku sedang mencari penolong." Pada saat ini, Lou Yuanchu bersenandung, "Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Huang Suo, kamu sudah tahu. Jadi bagaimana jika aku tahu? Bisakah kamu dan aku menghentikan mereka?" Huang Suo berkata dengan tenang, "Jika ini adalah waktu yang biasa, mereka takut mereka tidak akan bersaing dengan kita, tetapi kuburan utama memiliki peluang untuk menjadi tuan bagi mereka, dan mereka tentu saja ingin bersaing." Lou Yuanchu berkata lagi, "Seperti yang kamu katakan." Huang Suo tersenyum pada saat itu dan berkata, "Jika kamu memikirkannya, kamu dapat memikirkan sesuatu. Biarkan mereka bersama-sama.
Begitu mereka masuk, mereka tidak seperti ember besi. Saat itu, jika ada kesempatan, kau dan aku, kedua belah pihak akan mengambilnya. Bisakah mereka menangkis? Begitu ucapan ini keluar, warna Tuhan di awal Lou Yuan menjadi jelas. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Lou Yuanchu berkata perlahan, saya juga ingin melihat betapa kuatnya Tianjiao kelas 1 ini. Dia pikir dia juga bangga dengan surga, tetapi di langit, dia tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Jika kita hanya berbicara tentang alam Tuhan, dia secara alami tidak terkalahkan. Namun, di langit dan gedung, tujuan Lou Yuanchu adalah orang-orang itu. Jika Anda masuk ke dalam master sesegera mungkin, posisinya akan lebih tinggi di langit dan gedung. Saat ini, bayangan Tao telah tiba. Murid Huang Ge dan Tian Lou tidak dihalangi. Dipimpin oleh Ling Jue dan Bing Qingxuan, mereka muncul di depan Huang Suo dan Lou Yuanchu. Kalian berdua benar-benar datang lebih awal. Ling Jue berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah kalian berdua telah menemukan sesuatu. Bukankah ini menunggu kalian bersama? Pada saat ini, Lou Yuanchu berkata sambil tersenyum, karena kalian semua ada di sini, mari kita buka tempat ini bersama. Semua Tianjiao di timur dari 7 hari yang sengit telah berkumpul di sini. Tidak mungkin mengusirmu. Kalau begitu, ya, sangat baik. Bing Qingxuan dan Ling Jue keduanya berbicara. Pada saat ini, 8 Tianjiao keluar satu demi satu, masing-masing dengan tampilan yang kaya dan temperamen yang unik. Kali ini, Mu Yun tidak bisa melihat apa yang terjadi di pegunungan. Tidak ada jalan keluar. Murid Huang Ge dan Tian Lou dikelilingi oleh 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Jaraknya puluhan ribu meter, dan pegunungan menghalangi pandangan mereka dan tidak dapat melihat apapun. Saat ini, Mu Yun tidak sedang terburu-buru. Awalnya, dia harus menunggu orang-orang itu pergi dulu sebelum dia bisa menyelinap masuk. Semua partai adalah pemimpin dunia. Setiap partai memiliki tim yang terdiri dari 1 atau 200 orang. Saat ini, dia melompat keluar dan bergegas masuk terlebih dahulu, yaitu mati. Sambil menunggu, Mu Yun juga memperhatikan bahwa banyak orang, seperti dia, bersembunyi di kegelapan dan menunggu dengan tenang di luar jarak 10.000 meter. Lagi pula, di 7 wilayah timur, 2 kekuatan kelas 1 dan masing-masing kekuatan kelas 2 memang kuat. Namun bukan berarti tidak ada kekuatan lain. Beberapa kekuatan tingkat atas juga memiliki ranah penguasa dunia, tetapi hanya ada sedikit. Orang-orang ini sekarang menunggu dengan tenang, sama seperti Mu Yun. Setelah sekitar waktu pembakaran dupa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti batu yang memecahkan langit. Di antara suara gemuruh, langit dan bumi terasa seolah-olah akan pecah saat ini. Saya dapat melihat bahwa di pegunungan, seberkas cahaya menjulang ke langit dan langsung menuju ke 9 hari. Adegan ini mengejutkan banyak orang baik di dalam maupun di luar. Ketika kolom cahaya naik, sebuah tangga spiral mengelilingi kolom cahaya dan langsung menuju ke langit tanpa jejak apapun. Saat ini, para pemimpin dunia dari semua pihak, dipimpin oleh para tokoh, sedang berjalan menuju tangga spiral dan menuju ke langit. Secara alami, murid-murid terkemuka adalah murid-murid Tian Lou dan Huang Ge, diikuti oleh murid-murid Istana Bingchan dan Lembah Ilahi Lingqiao, diikuti oleh banyak murid dari Istana Suanyun, Paviliun Tianji, Tianlong Shengzong dan Sekte Pedang Suiwei. Sekelompok besar orang, pada saat ini, tampaknya berada di dunia secara umum, penuh dengan ki. Pemandangan ini juga disaksikan oleh banyak orang di luar pegunungan. Ketika sosok-sosok itu menghilang satu demi satu, akhirnya ada yang mau tidak mau mulai ingin menaiki tangga tersebut. Banyak orang dari pinggiran mulai bergerak menuju lingkaran dalam. Pada saat ini, Mu Yun beraktivitas, memandang Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan melihat. Untuk mendominasi kuburan, selama ayah bisa mencapai level 7 Master Dunia, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Tidak ada yang bisa berurusan dengan ayah kecuali Master. Ya, ayah dan anak perempuannya, sekarang dekat dengan pegunungan. Sementara mata Mu Yun melihat dari dekat ke lingkaran dalam pegunungan, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar pada saat itu. Kemudian, Mu Yun berhenti dan melihat ke pegunungan. Di bawah tiang cahaya, tangga terbentang, namun saat ini, di posisi tangga, ada 2 sosok yang berdiri diam menghalangi orang lain untuk masuk. Dan salah satu dari mereka, Mu Yun, jelas melihatnya. Pedang di langit. Tapi Lou Yijian hari ini telah mencapai ranah kelas 8 Tuhan.
Di sisi pedang di lantai pertama adalah murid Huang Ge, yang juga merupakan pemimpin dunia. Mereka sekarang memimpin 10 orang, berdiri di pintu masuk tangga dan melihat sekeliling. Orang-orangmu semua ada di dalam. Mengapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Seorang pemuda yang merupakan penguasa dunia dan memiliki 7 kelas tidak yakin saat ini. Jelas sekali, semua orang ingin masuk dengan Tianjiao dari semua pihak, tetapi pedang bangunan ini dan 8 produk pemimpin dunia Huang Ge tetap tinggal untuk menghentikan semua orang. Saat ini, Lou Yijian tersenyum dan berkata, bukannya kamu tidak boleh masuk, tapi kamu harus menunggu. Pemuda di Huang Ge berkata dengan dingin, jika kamu ingin menjadi seekor anjing dan memungut sampah, kamu harus mendengarkan tuannya. Ketika tuannya sudah kenyang, kamu dapat mengambil sisa sup yang tersisa untuk mengisi perutmu, oke? Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir tampak jelek. Huang Ge dan Tianlou membandingkannya dengan babi dan anjing. Saat ini, maknanya sudah jelas. Kedua pria itu ada di sini untuk mencegah mereka masuk sekarang dan mencari sesuatu untuk memperkuat kelompok. Lou Yijian berkata, sekarang, harap tunggu di sini. Jika kamu tidak ingin menunggu, kamu bisa berusaha keras. Lou Yijian sekarang adalah pemimpin dunia. Dia tidak takut. Murid Tianlou dan Huang Ge berhenti di sini. Selain itu, dia dan Huang Jie sama-sama menguasai dunia. Hampir semua pimpinan partai lain, termasuk Jiupin, Bapin, dan Qipin, sudah masuk. Kelompok ikan bau dan udang busuk ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dengan kata lain, jika kamu bisa menerobos, kamu tidak perlu menunggu, kan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan. Saat suara itu terdengar, semua orang tercengang. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Kerumunan itu perlahan-lahan menyingkir dan menatap mata Lou Yijian. Itu kamu. Lou Yijian tercengang saat melihat Mu Yun. Lama tidak bertemu, Lou Yijian. Mu Yun tersenyum. Lou Yijian juga cukup terkejut saat ini. Mu Yun. Saat ini, Huang Jie, yang berdiri di samping Lou Yijian, tiba-tiba berkata, dia adalah Mu Yun. Lou Yijian mendengar ini, tapi dia tidak tahu kenapa. Huang Jie menatap langsung ke arah Mu Yun dan berkata. Begitu dia mengatakan ini, Lou Yijian juga menatap Mu Yun dengan heran. Ya, Mu Yun tidak menyangkalnya. Dia memandang mereka dan berkata, ini mendominasi kuburan. Selama kamu menerobos, kamu bisa memasukinya, kan? Ya, Huang Jie juga melangkah keluar pada saat itu dan menjawab, tetapi premisnya adalah kamu dapat menerobos kehidupan ini. Jika kamu membunuh murid Huang Ge-ku, kamu dapat bersenang-senang di sini. Apakah menurutmu, aku tidak marah pada Huang Ge? Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikan saat ini. Apakah Huang Ge marah atau tidak ada hubungannya dengan dia. Boom! Dalam sekejap, nafas yang kuat muncul pada saat itu. Pada saat ini, Huang Jie bergegas keluar dan membunuh Mu Yun secara langsung. Saat ini, semua orang di sekitar bergegas pergi. Penguasa dunia memiliki 8 produk dan 10 miliar daya ledak. Kedekatan beberapa dari 4 produk mereka, 5 produk, 6 produk dan 7 produk adalah untuk mencari kematian. Saat ini, Mu Yun melihat Huang Jie membunuh, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan roh pembunuh yang kuat itu tersapu pada saat itu. Boom! Suara ledakan yang dahsyat terdengar pada saat boarding. Pada saat ini, Mu Yun menyapa dengan tinju, dan kedua sosok itu terbuka dengan satu sentuhan. Tepat pada saat ini, Huang Jie menatap Mu Yun, tapi matanya terkejut. Bukan hanya Huang Jie, semua orang yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Mu Yun baru saja pecah pada saat itu. Ada 6 platform batas dan 6 ranah produk. Namun, kekuatan dahsyat yang muncul menahan serangan Huang Jie. 6 produk pemimpin dunia, itu hanya 900 juta daya ledak. Yang terendah dari 8 produk utama di dunia adalah daya ledak 10 miliar jun. Apakah Huang Jie melepaskan tangannya? Saat ini, saya bahkan lebih terkejut. Dia tidak melepaskan tangannya sama sekali. 10 miliar daya ledak, di dalam hatinya, cukup untuk langsung menghantam tubuh Mu Yun. Tapi hasilnya, tidak sama sekali. Kamu baru saja mencapai pemimpin dunia kelas 8, bukan? Mu Yun memandang Huang Jie dan tersenyum. Pedang bangunan di satu sisi juga aneh. Anak ini, hati-hati. Pada saat ini, Lou Yijian juga keluar.
Akan sangat disayangkan jika Mu Yun menghukumnya karena kesombongannya. Kehilangan sedikit personel berarti kehilangan nyawa yang besar. Saat ini, mereka berdua menatap Mu Yun. Mu Yun menggerakkan otot dan tulangnya, melihatnya, mengaitkan jari-jarinya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tian Jiao dari Tian Lou dan Huang Ge. Aku akan membiarkan ikan bau dan udang busuk melihat informasi orang dalammu." Begitu kata-kata itu keluar, Lou Yijian dan Huang Jie bergegas. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Ketika kekuatan ledakan dilepaskan, nafas yang kuat disalurkan melalui jalan tersebut. Pada saat ini, nafas kepanikan seakan melanda dunia dan menyebar ke seluruh lembah. 10.000 yuan ke surga. Mu Yun sekarang bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Fluktuasi yang mengerikan ini sangat mengejutkan dan membuat tubuh orang terus-menerus gemetar saat ini. Kekuatan ledakan 20 miliar Jun melanda. Huang Jie dan Lou Yijian sama-sama baru di ranah kelas 8. Itu hanya 10 miliar kekuatan ledakan. Bahkan jika mereka bekerja sama, kerusakan yang mereka timbulkan tidak sebanding dengan yang dialami Mu Yun saja. Bang-bang, dua sosok, saat ini, langsung kembali. Lou Yijian dan Huang Jie menjadi pucat dan seteguk darah keluar. Bagaimana bisa, 20 miliar, saat ini, keduanya sedang bingung. Terkejut. Anda dapat membunuh Kipin 8 lagi, sehingga Anda memenuhi syarat untuk membunuh Kipin 8 lagi. Saat ini, mereka terlihat jelek. Mu Yun jelas merupakan platform batas 6 arah. Itu tidak mungkin palsu, tapi bisa mengeluarkan kekuatan 20 miliar Jun. Tidak mungkin. Pada saat ini, Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia langsung meninju mereka dan membunuh mereka lagi. Boom! Suara ledakan dahsyat akan membakar kedua orang itu sepenuhnya. Tamparan, satu pukulan, satu jari, kekuatan ledakan masing-masing jenis bahkan melebihi 20 miliar Jun. Formula kembali ke surga 10.000 yuan itu sendiri memiliki intensitas yang semakin meningkat pada kekuatan batas Mu Yun. 3 jenis pembunuhan, hanya untuk mendengar jeritan terdengar dan menyebar pada saat itu. Ada lubang darah di tengah alisnya, dan darah mengalir saat itu. Raungan terdengar saat ini, tubuh Lou Yijian juga mundur saat ini. Dia terengah-engah dan wajahnya sangat putih. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Saat ini, Mu Yun masih dalam bayang-bayang dan membunuh lagi. Hentikan dia, Lou Yijian berteriak saat itu. Pada saat ini, beberapa pemimpin dunia, termasuk Huang Ge dan Tian Lou kelas 6 dan 7, telah membunuh satu demi satu. Mu Yun melihat pemandangan ini, tapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia langsung melangkah keluar dan memadatkan semangat pembunuhnya. Brengsek, Lou Yijian melihat orang-orang itu terbunuh, berbalik dalam sekejap, menaiki tangga, dan menghilang. Setelah Mu Yun menyelesaikan orang-orang itu, dia melihat ke belakang dan melihat masih ada sosok Lou Yijian. Ini berjalan sangat cepat. Mu Yun berbisik dan melihat ke samping ke arah mayat yang kelelahan. Dia tidak peduli. Sejak Huang Yuan mati di tangannya, Huang Feng bangga mengetahui bahwa ada ikatan antara dia dan Paviliun Huang. Tidak mengherankan, pancaran sinar ini akan semakin berkembang. Semuanya, kamu bisa masuk sekarang. Mu Yun berkata sambil tersenyum saat ini, orang lain menganggap kami sebagai ikan yang bau dan udang busuk. Kami sendiri tidak bisa melakukan ini. Seorang seniman bela diri terkenal mengangguk saat ini. Sosok Dao Dao, pada saat ini, menaiki tangga, dan sosok itu perlahan menghilang. Mu Yun melihat ke depan dengan mata dingin. Permainan bagus, baru saja dimulai. Dengan Mu Yun juga menaiki tangga. Tangga tersebut seolah terbentang tanpa akhir, namun saat Anda menaikinya, Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan antara langit dan bumi di sekitarnya. Tampaknya tangga ini berada di simpul ruang, melintasinya seolah-olah berpindah ke ruang lain. Setelah waktu pembakaran dupa penuh, tangga itu mencapai ujung. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar satu langkah dan menginjak tanah yang keras. Melihat sekeliling, ada tanah luas di sekitarnya. Dan jika dilihat jauh, di ujung bumi yang luas ini terdapat istana-istana yang megah dan tinggi, dengan momentum yang luar biasa. Mereka terhubung menjadi satu bagian dan tidak dapat mencapai akhir. Pada saat ini, pikiran Mu Yun bergerak. Di sini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tidak mendominasi kuburan. Ini lebih seperti mendominasi istana tempat dia tinggal. Saat ini,
banyak orang di depan bergegas ke istana dan perlahan menghilang. Mu Yuyan terkejut melihat adegan ini. Istana-istana itu, seperti garis antara langit dan bumi, sangat mempesona dan berwarna-warni. Pergi dan lihat, Mu Yun memimpin Mu Yuyan melewati tanah yang luas dan datang ke istana. Saat ini, jaraknya semakin dekat. Mu Yun juga menemukan bahwa istana-istana ini tidak memiliki peraturan dan ketentuan, namun terlihat cukup tersebar. Saat ini, banyak orang telah memasuki istana dan memeriksanya dengan cermat. Mu Yun tidak terburu-buru. Apa yang dapat dengan mudah ditemukan bukanlah sesuatu yang berharga di hatinya. Saat ini, dia tidak kekurangan jishensi. Apalagi, meski sudah mencapai wilayah dominan, ia tidak kekurangan rumusan batas. Bagaimanapun, 12 pedang Jue yang ditinggalkan oleh Mi Tianyan untuknya hanyalah yang keenam. Dan formula dunia yang diserahkan kepadanya oleh tahanan api, melampaui matahari dan mendominasi langit. Dia tidak kekurangan formula tingkat tinggi. Saat ini, yang lebih dia butuhkan adalah lebih banyak bahan alami, harta bumi, harta spiritual, prajurit dewa, dan sebagainya. Lagi pula, di wilayah kerajaan kuno Donghua, jutaan makhluk setidaknya dapat memilih puluhan ribu seniman bela diri, tetapi orang-orang itu sedang dalam keadaan menangis minta susu. Jika Anda ingin membangun sekelompok pasukan kekaisaran yang kuat, Anda memerlukan sumber daya material yang sangat kuat. Saat ini, Mu Yun memasuki istana. Meja dan kursi yang ditempatkan di istana berserakan di mana-mana. Jelas sekali bahwa mereka telah digeledah. Melihat pemandangan ini, Mu Yun menggelengkan kepalanya, melangkah ke istana, dengan hati-hati mengangkat beberapa kursi dan melihatnya dengan cermat. Corak bagian dalam keraton tergolong antik, tidak jauh berbeda dengan gaya arsitektur beberapa kekuatan besar di era sekarang. Ini seperti ruang pertemuan dan ruang makan. Setelah menonton beberapa saat, saya tidak menemukan apapun. Mu Yun juga berbalik dan pergi. Setelah melihat 7 atau 8 istana berturut-turut, Mu Yun tidak menemukan apapun. Bukan hanya Mu Yun, tapi juga orang-orang yang masuk belakangan tidak menemukan apapun. Mereka terus melangkah lebih dalam. Bagaimanapun, kekuatan Tianjiao dari semua pihak masuk lebih dulu. Kalaupun ada sesuatu, mereka mungkin sudah menemukannya. Saat ini, Mu Yun tidak perlu khawatir. Dengan pendalaman, bangunan istana di dalamnya terlihat lebih heroik dan atmosferik. Pada saat ini, Mu Yun memasuki sebuah istana, di mana beberapa anak muda dari 5 tuan dunia juga memeriksanya dengan cermat. Melihat Mu Yun, beberapa orang memberi hormat dan mundur perlahan. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bermaksud memaksa orang-orang ini, tetapi mereka menarik diri, dan dia tidak bermaksud menghentikan mereka. Ayah, ini membosankan sekali. Mu Yuyan sedang duduk di atas meja dengan wajah kecil di tangannya dan berkata, tidak ada apa-apa. Akankah itu mendominasi kuburan dan telah dijelajahi sejak lama? Mungkin, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tapi bagaimanapun juga, mereka semua masuk. Mari kita lihat, setidaknya itu ditinggalkan oleh tuannya. Tidak mungkin untuk benar-benar dilucuti. Mu Yuyan mengangguk. Selanjutnya, saya memeriksa lebih dari selusin kuil berturut-turut dan tidak menemukan apapun. Mu Yun juga berhenti tinggal dan langsung masuk lebih dalam. Setelah masuk lebih dalam, ia akan bertemu dengan Tianjiao dari berbagai kekuatan di 7 wilayah timur. Mu Yun juga berhati-hati. Faktanya, Mu Yun tidak berpikir demikian. Beberapa orang yang tidak jauh dari situ langsung melewati aula depan dan bergerak menuju kedalaman. Saat ini, melewati istana-istana ini, ada hutan di depannya. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ini adalah hutan. Pohon-pohon itu tidak tinggi. Yang tertinggi hanya 3 atau 5 meter, dan yang terpendek tingginya lebih dari 1 meter. Jika Anda perhatikan dengan cermat, semuanya berkesinambungan. Di antara pepohonan, banyak sosok yang tampak sibuk dengan sesuatu. Itu obat, 9 buah kelopak. Ini, Kingxin Genkoa, dan pohon-pohon hijau putih. Saat ini, banyak suara mengejutkan datang dan pergi satu demi satu. Banyak herbal, dan semuanya memiliki efek magis pada batas tersebut. Saat ini, banyak orang mulai memilih dengan gila-gilaan. Mu Yun dan Mu Yuyan mulai melihat pemandangan ini. Mu Yun mengetahui beberapa ramuan ini. Memetik lebih banyak dan membawanya kembali ke halaman Yuding atau negara kuno Donghua dapat membuat ahli jidan menyempurnakan jidan. Mu Yun belum pernah melihat banyak bahan obat di sini. Tapi itu jelas berharga. Siapa yang menyuruhmu memilih di sini?
Saat semua orang memetik tanaman herbal dengan semangat tinggi, dengungan dingin tiba-tiba terdengar. 5 sosok datang satu demi satu, berhenti di udara dan menatap kerumunan. Aku bertanya padamu, siapa yang mengizinkanmu memilih di sini? Pemuda pertama, dengan pupil biru, bersenandung dingin. Awalnya ini adalah tempat tanpa pemilik. Saat ditemui, wajar saja. Bang, seorang seniman bela diri baru saja berbicara, tetapi pemuda pertama langsung meraihnya dengan satu tangan dan langsung mencubit seniman bela diri kelas 6 yang berbicara dan meledakkan tubuhnya. Saat ini, semua orang diam. Tempat ini telah dibagi oleh kita semua. Siapapun yang berani memilih akan mati. Pemuda itu berkata perlahan, saya Suanyin dari rumah Suanyun. Jika Anda tidak takut mati, Anda akan terus memilih. Pada saat ini, momentum internal Suanyin dilepaskan dan menekan hampir 100 orang yang hadir. Distribusi berdasarkan partai. Saat ini, semua orang mengerti. Para murid dari 8 penjuru yang masuk pertama kali telah menemukan tempat ini dan menetapkannya. Pantas saja lahan pengobatan seluas itu belum berpindah sama sekali. Saat ini, tidak ada yang berani membantah. Keluar dari sini, atau tidak akan ada amnesti, kata Suanyin saat ini. 4 lainnya juga mengeluarkan nafas yang kuat saat ini. Mereka semua berada pada level 8 tingkat penguasa dunia. Saat ini, bahkan hampir 100 orang tidak berani tinggal. Mereka mundur dari hutan. Saat ini, Muyun juga mundur selangkah demi selangkah. Muyuyan berbisik, ayah, ambil. Orang-orang ini begitu sombong sehingga mereka ingin memiliki semua barang bagus di kuburan. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia memulainya sekarang. Orang-orang itu memanfaatkan kekacauan itu dan juga akan memilih. Pada saat ini, bayangan demi bayangan menghilang dari hutan. Dari luar, hutan ini mencakup area seluas ribuan mu, namun kekuatan dari 8 sisi siap menelan semuanya dan bahkan tidak meninggalkan ampasnya untuk mereka. Semua orang marah, tapi itu tidak membantu. Saat ini, 5 sosok di langit tersebar satu demi satu. Suanyin berkata, kalian berempat, beri tanda di sekitar kalian. Begitu seseorang mendekat, segera bunuh dia. Ya, saat ini, Suanyin melihat sekeliling dengan acuh tak acuh dan berkata sambil mencibir, benda-benda ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, barang-barang kita, berani menyentuhnya. Carilah kematian. Saat ini, beberapa orang sedang sibuk. Pada saat yang sama, banyak tokoh, yang melihat 5 master dunia dan 8 produk dari kejauhan, merasa getir di hati mereka. Kelima orang ini mewakili 5 kekuatan. Mereka tidak mempunyai perlawanan sama sekali. Belum lagi apakah mereka memiliki kekuatan untuk membunuh 5 orang secara bersamaan. Kalaupun ada, jika 5 orang terbunuh, saya khawatir 5 kekuatan akan mengejar dan memblokir mereka tanpa henti. Muyun, bagaimanapun juga, hanya ada satu. Mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian seperti Muyun. Pada saat ini, Muyun dan Muyuyan mundur dan datang ke istana di luar tepi hutan. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, ketika orang-orang ini secara bertahap bubar, mereka bersiap untuk memulai. Tahukah kamu bahwa selain berada di ranah kelas 6, ayah bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan kelas 8, ada satu hal lagi. Muyuyan memandang Muyun dengan rasa ingin tahu. Muyun berkata sambil tersenyum saat ini, ayah masih merupakan master susunan batas yang kuat. Meski sebelumnya ayah dan putrinya tertutup, Muyun juga menetapkan beberapa garis pembatas, namun itu hanyalah garis pembatas sederhana. Muyuyan berkata dengan heran, berapa banyak garis batas yang bisa dipadatkan ayah itu? Muyun tersenyum dan berkata, tidak banyak. 80.000 cara. 80.000. Muyuyan tercengang. Dia mengetahui sesuatu tentang Master Array. 80.000 garis batas. Ini adalah level puncak dari pembagian susunan batas level 6. Muyuyan memandang ayahnya dengan heran. Namun, meski bisa memadatkan 80.000 pola batas, sekarang saya tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Namun, tetap tidak masalah untuk bisa menampilkan 70.000 pola batas sesuka hati. Susunan batas 70.000 pola batas sudah cukup untuk membunuh alam 7 tingkat penguasa dunia. Ketika dia meninggalkan halaman tripod giok pada saat itu, Sugezhuo memberi Muyun beberapa peta susunan batas dari susunan batas dan meninggalkannya padanya agar Muyun dapat memahaminya. Selama bertahun-tahun,
Mu Yun tidak hanya mengendalikan susunan baik Feng Tian. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, saya ingin bidang pengobatan ini. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yuyan juga bersemangat. Ayah sangat baik, master susunan batas. Dia telah mendengar dari ibunya bahwa sangat jarang dia menjadi ramuan dunia, instrumen dunia, dan susunan dunia. Sayangnya dia tidak punya ide tentang skill arai, dan skill senjata. Satu-satunya warisan dari ibuku adalah darah Tianhu. Tetapi sang guru juga mengatakan bahwa darah rubah surgawinya lebih kuat dari ibunya, dan dia pasti akan menjadi orang yang lebih kuat dari ibunya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, bayangan demi bayangan berangsur-angsur hilang. Tidak ada harta karun di istana ini, yang membuat orang bahagia. Tanah subur di belakang istana juga ditempati oleh berbagai kekuatan, dan peluang mereka kecil. Tapi saat ini, Mu Yun berjalan keluar perlahan. Ayo pergi. Ya, pada saat ini, Mu Yun datang ke tepi hutan dan dengan hati-hati memadatkan garis batas. Saat Mu Yun berkeliaran di sekitar hutan, garis batas Tao dan Tao meresap kemana-mana. Persiapkan semuanya, Mu Yun menghela nafas lega dan melangkah ke dalam hutan. Ketika Mu Yun memasuki hutan, 5 orang yang dipimpin oleh Suan Yin segera menyadarinya. Siapa yang begitu bodoh? Suan Yin bangkit saat ini, memandang ke tepi hutan dan berkata dengan nada mencemooh, beraninya kamu masuk saat ini, tidak bisakah kamu mati? Di antara kata-kata itu, kekuatan Tao muncul di tubuh Suan Yin. Momentum yang melonjak dilepaskan pada saat ini. Aku tidak berani mati, tapi aku tidak ingin melihat obat bagus dalam jumlah besar ini ditelan olehmu. Sebuah suara lembut terdengar. Pada saat ini, mendengar ini, Suan Yin melihat. Saya melihat sesosok tubuh di hutan, mengenakan tinta, perlahan datang, dengan wajah damai dan tatapan acuh tak acuh. Suan Yin memandang pria itu dan mengangkat alisnya. Siapa kamu? Suan Yin berkata dengan dingin pada saat itu, tempat ini telah kami bungkus. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Saya tidak ingin mati atau pergi. Mu Yun adalah cara langsung. Haha, sungguh, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Karena kamu tidak mau pergi, aku akan mengirimmu pergi. Suan Yin mendengus dingin saat ini. Saat ini, ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah, tetapi dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Karena pertarunganmu bagus, jangan lari. Saya akan mulai dengan sebuah arai. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan garis batas Tao di antara tangannya melonjak dalam sekejap. Di saat yang sama, garis batas muncul dari tepi hutan besar ini. Susunannya menyebar, dan bau teror keluar satu demi satu. Saat ini, Ji Yuan sepenuhnya menutupi dunia ini. Melihat pemandangan ini, kelima orang Suan Yin semuanya tampak sedikit berubah. Pada saat ini, Mu Yun memandang kelima orang itu dengan sedikit hati-hati dan berkata, selanjutnya, selamat bertarung. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun melangkah keluar. Boom, boom, raungan keras terdengar pada saat ini. Saat ini, di luar hutan dan di kejauhan, banyak orang yang merasa bahwa hutan yang mereka tinggalkan seolah-olah diselimuti oleh susunan batas saat ini. Hentikan, bajingan-bajingan ini, kita semua sudah mundur. Jangan khawatir, sekarang lebih baik lagi. Hutannya ditutup rapat sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sayangnya, bahan obat dan buah dewa itu adalah harta kelas 1. Banyak dari mereka yang pergi bersikap kasar, mendesah, atau kesal, tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Keterampilan tidak sebaik manusia, pergi hanya akan menambah masalah. Murid teratas dari 8 pihak tidak boleh terprovokasi. Pada saat ini, Mu Yun memandang 5 orang di hutan dan berkata sambil tersenyum, 5, bagaimana kalau memberiku tanah harta karun ini? Apakah kamu sedang bermimpi? Suan Yin mencibir, apakah menurut kita akan takut jika kita membuat formasi sebesar itu? Pada saat ini, 5 orang keluar satu persatu dan melihat ke arah Mu Yun, yang sedang membunuh. Mu Yun acuh tak acuh saat ini. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo kita lakukan. Setelah sepatah kata jatuh, Mu Yun langsung melangkah keluar, dan momentumnya langsung meningkat. Susunan segel batu awan. Sepatah kata untuk diminum, suara gemuruh, suara retakan, terdengar pada saat itu. Saya dapat melihat sebuah batu besar muncul dari udara tipis di bawah telapak kaki Mu Yun dan di kehampaan. Batu-batu besar menyebar saat ini, menutupi pepohonan di bawahnya.
Nguyun memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, 1 banding 5. Saya tidak ingin merusak bahan obat di sini, bukan?